Gemah Ripah seperti sedia kala. Baik. Nah, Tokyo 8 ini adalah bioteknologi Jepang yang membantu untuk menyuburkan tanah Indonesia agar seperti sedia kala dengan agar ekosistemnya lengkap dan bisa menghasilkan panen 2 kali lipat daripada yang sekarang kita lakukan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Fahri Sufanadi dalam IDC News. Kali ini kita ditemani oleh narasumber kita dengan Bapak siapa, Pak? Aranggi Sumarjan. Aranggi Sumarjan. Jadi di sini kita akan membahas tentang bisnis Tokyo 8 ya, Pak ya. Jadi mengenai Tokyo 8, bagaimana Tokyo 8 bisa menjaga ketahanan pangan di Indonesia, Pak? Baik. Jadi Tokyo 8 ini adalah pupuk hayati, biofertilizer, yang isinya adalah mikroba sehat. Jadi kayak Yakult tapi buat tanaman. Nah, jadi Indonesia itu pertanian kita banyak sekali terdampak sama banyaknya pupuk kimia, pestisida, herbisida yang rusak tanah. Dan tanah kita harus dikembalikan lagi agar bisa subur, gemah ripah seperti sedia kala. Nah, Tokyo 8 ini adalah bioteknologi Jepang yang membantu untuk menyuburkan tanah Indonesia agar seperti sedia kala dengan agar ekosistemnya lengkap dan bisa menghasilkan panen 2 kali lipat daripada yang sekarang kita lakukan. Baik. Lalu kalau sebenarnya sih Pak, apa sih masalah petani di Indonesia itu? Nah, masalah petani Indonesia itu sebenarnya kompleks ya. Salah satunya adalah pendidikan. Mereka sebanyakan dari mereka pendidikannya SD atau di bawah SD. Tapi terus yang kedua, karena kurang tahuan mereka mengenai biologi tanah, gitu ya, banyak menggunakan pupuk kimia, obat-obatan yang merusak tanah. Setiap tahun angka panen per hektar di Indonesia itu turun. Jadi kita perlu mengedukasi sebanyak-banyaknya petani di Indonesia agar yuk kita kembalikan agar tanahnya kembali seperti sedia kala, menggunakan unsur-unsur biologis seperti Tokyo 8 ini. Tokyo 8 mengandung 1.500 jenis mikroba sehat untuk mengolah tanah lagi agar bisa kembali lagi seperti dulunya. Plus satu lagi di Tokyo 8 ini misinya bukan jualan produk, tapi untuk memberdayakan petani untuk bisa memproduksi sendiri pupuk hayati untuk kebaikan tanah mereka. Jadi masalahnya dua, pertama dari pendidikan, kedua adalah kondisi tanah yang harus diperbaikin. Sudah itu ada lagi mengenai permodalan, ada lagi mengenai akses pasar, lain-lain. Tapi dengan kita menangani dua hal pertama ini, semoga yang lainnya itu bisa domino efeknya jadi positif. Baik. Dan nanti yang terakhir Pak, masih bertanya-tanya nih. Ya. Untuk seluruh warga di Indonesia dan juga anak-anak nih, gimana sih bisa meningkatkan hasil pertanian di Indonesia, Pak? Ya, kita selalu bilang ya bahwa milenial itu tidak mau menjadi petani lagi, sementara dunia akan tetap perlu pangan kan ya, perlu makan ya. Nah, terus gimana caranya untuk menarik anak-anak muda untuk mau jadi petani lagi? Ujung-ujungnya harus jadi cuan, bukan harus jadi penghasilan. Kalau lebih menghasilkan untuk kerja di kota daripada di desa, nggak mau anak-anak akan kembali di desa. Jadi misinya gimana kita menunjukkan bahwa bertani itu sangat menghasilkan, sangat memberikan cuan, gitu ya. Nah, sebab kenapa cuan itu nggak ada karena produksi kita rendah sekali. Panen per hektar di Indonesia rata-rata itu separuh panen di negeri-negeri tetangga. Contohnya padi. Setiap hektar menghasilkan 6 ton beras di Indonesia, 6 ton gabah ya. Nah, sementara di negara tetangga rata-rata itu 12 ton atau lebih, 2 kali lipat. Dari situ kan kebayangkan bagaimana pendapatan mereka sangat terbatas di Indonesia kan. Di luar negeri petani-petani itu kaya raya. Di Indonesia petani kesulitan, melarat gitu ya. Jadi dengan kita bisa meningkatkan penghasilan per hektar mereka, semoga lebih baik menarik bagi anak muda untuk kembali lagi bertani. Tokyo 8 adalah salah satu unsur yang penting untuk mengembalikan tanah agar subur lagi agar bisa menghasilkan panen 2 kali lipat seperti negara tetangga. Baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi itu ya para pemirsa untuk berita hari ini tentang pembisnisan Tokyo 8 tentang pertanian bukan ya. Jadi kita cukupi video hari ini dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.